Tersangka merupakan tulang punggung keluarga yang selama ini menghidupi seorang istri, 3 orang anak, dan kedua mertuanya. Sehari-hari, ia bekerja sebagai sopir di sebuah toko agen Surya Indah. Meskipun jarak rumah dan tempat kerja tersangka mencapai sekitar 75 km yang harus ditempuh pulang pergi setiap harinya, tidak membuat semangat tersangka luntur karena mengingat ada keluarga yang wajib ia berikan nafkah. Dengan penghasilan sederhana, ia tetap berjuang dengan sekuat tenaga agar keluarganya dapat hidup berkecukupan. Sang istri sebenarnya adalah seorang guru honorer di TK Tunas Muda, Tanah Miring SP7 Merauke. Namun, setelah suaminya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, ia dengan berat hati memilih berhenti sementara dari tugas mengajarnya untuk menggantikan peran sang suami di toko agen Surya Indah sebagai penjaga toko. Bukan tanpa alasan, keputusan itu diambil karena penghasilan dari pekerjaan suaminya lebih dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan hidup keluarga mereka. Keluarga kecil ini tengah menghadapi ujian berat. Seorang ayah yang harus berhadapan dengan proses hukum, seorang ibu yang berkorban meninggalkan profesinya demi menopang ekonomi rumah tangga, serta 3 anak yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Pada hari Sabtu, 6 September 2025, jaksa fasilitator didampingi tim intelijen bersama tersangka yang didampingi penyidik Polres Merauke menempuh perjalanan 75 km dari kota Merauke menuju rumah tersangka. Aku hanya memanggilmu ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu ayah, jika aku telah jauh darimu. Di rumah sederhana itu, tergambar jelas kehidupan tersangka sebagai tulang punggung keluarga, seorang sopir toko agen yang menafkahi istri, 3 anak, dan kedua mertuanya. Kunjungan ini bukan sekedar pertemuan formal, melainkan bagian dari profiling untuk menilai kelayakan tersangka dalam pelaksanaan restoratif justice. Masyarakat serta kepala kampung turut hadir dan memberikan dukungan moral. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa hukum bukan hanya perkara hitam dan putih, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan dan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Saya Vincentius Nai, Kepala Kampung Hidup Baru SP7 Pak. Dedi ini sebenarnya aslinya anaknya kalem, anaknya kalem, anaknya tenang. Saya cukup kenal dekat karena memang kami masih ada hubungan kekerabatan. Karena istrinya beliau sama istri saya itu masih adik kakak sepupu begitu. Kemudian sering kita kerja bareng. Dulu saya waktu belum jadi kepala kampung, biasa kerja proyek bareng-bareng sama-sama. Anaknya kalem sekali dan tidak pernah buat masalah di kampung ini. Aslinya pendiam begitu. Ya, saya sih berharap bahwa ya peristiwa yang kemarin terjadi itu mungkin hilaf, dan saya yakin bahwa ini pembelajaran berharga buat dia dan dia pasti akan sangat berhati-hati ke depannya. Tentunya saya akan ingatkan dia itu. Siap. Izin perkenalkan saya Ibu Eti, tetangganya Dedi. Saya biasa panggil dia anak. Kalau untuk kelakuan sehari-hari, saya akui saya punya anak itu anak terlalu baik. Untuk sikapnya kalau dengan tetangga, kalau ada yang susah atau ada yang duka, dia orang yang paling pertama menunjukkan dia punya diri ke orang itu, ke tetangga yang bermasalah atau tetangga yang duka, dia yang pokoknya anak itu anak baik begitu. Dia maksudnya hanya diam aja begitu, dan ada yang ini dia kerja, tidak pernah saya suruh, tidak pernah bilang saya harus perintah dia. Jadi sana kotor, pilih apa kan dia tuh lakukan sendiri. Tugasnya dia tahu sendiri hari-hari bagaimana. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua
Merauke, Senin, 22 September 2025, bertempat di Rumah Restoratif Justice, Kejaksaan Negeri Merauke, telah dilaksanakan upaya perdamaian dan proses perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, Jaksa Fasilitator, tersangka beserta keluarga, korban beserta keluarga, serta tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Mungkin saya sudah sepakat sama keluarga saya, terutama saksi. Saksi kebetulan juga istri. Tadi sudah sepakat bahwa mungkin kita sudahi saja. Kita sudah ibaratkan sudah mau berdamai. Situ saya menyesal, sangat menyesal, karena saya sudah memukul saudara korban. Harapan saya mau ingin lagi seperti dulu, saya mau bekerja lagi di tempat saya kasih keluar saya lah, cabut tuntutan maksudnya di sini, biar saya bisa kerja lagi untuk menghidupi keluarga saya. Dan saya minta maaf, mungkin kejadian ini suatu pelajaran buat saya ke depannya. Ini baru pertama kali saya pukul orang, yaitu Max. Saya tidak akan ulang lagi. Mungkin di kemudian hari saya lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya maafkan. Hari ini saya maafkan saudara Jeki untuk menggunakan komputernya. Terima kasih banyak. Ini semua berkat kerjasama dan komunikasi yang baik, sehingga kita sore ini ada di sini, dan harapan saya sebentar ada titik terang yang baik untuk kita semua, terutama saya punya adik selaku warga kampung. Kemudian saya juga menyampaikan permohonan maaf sebagai yang punya masyarakat terhadap Mas Abdul dengan keluarga besar. Kami minta maaf sebesar-besarnya atas peristiwa yang terjadi. Saya yakin dan percaya ini semua di luar kendali adik laki-laki, mungkin karena situasi, karena apa gitu ya. Kita manusia semua tidak terlepas dari yang namanya hilaf, salah. Terima kasih lagi untuk pengampunannya, luar biasa. Atas nama pihak gereja, saya mengucapkan terima kasih kepada korban, karena korban sudah melangkah, sudah keputusan sesuai dengan apa yang terjadi. Kita patut bersyukur hari ini untuk tersangka, karena memang Tuhan itu luar biasa untuk kita. Itu saja. Melalui proses musyawarah yang dipimpin oleh jaksa fasilitator, para pihak bersepakat untuk mengedepankan perdamaian dengan semangat kekeluargaan, kearifan lokal, dan nilai kemanusiaan. Dengan tercapainya kesepakatan ini, diharapkan dapat memulihkan hubungan baik antara korban dan tersangka, serta menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Pada hari Selasa 23 September 2025, Kepala Kejaksaan Negeri Merauke didampingi jaksa fasilitator melakukan kunjungan ke salah satu pihak gereja Katolik Santa Maria di Kabupaten Merauke. Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin koordinasi sekaligus memohon dukungan pihak gereja dalam mendampingi pelaksanaan sanksi sosial terhadap tersangka yang telah memperoleh kesepakatan penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif. Pihak gereja menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan kesediaannya untuk mendampingi serta mengawasi tersangka selama menjalani sanksi sosial di lingkungan gereja. Diharapkan melalui langkah ini, selain memberikan efek jera, tersangka juga dapat memperoleh pembinaan mental dan spiritual sehingga lebih siap kembali ke masyarakat dengan sikap yang lebih baik.